Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Nur Aziza, NPM 1921010246. Di sini saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D semester 6. Di sini saya membuat video untuk tugas mata kuliah UAS Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Kelompok 1. Pengertian hukum antar tata hukum atau hatan. Hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu daerah tertentu dan pada saat-saat tertentu. Contohnya, ketika seorang bandar narkoba dari negara lain tertangkap di kota Bali, maka akan dihukumi di kota Bali. Hukum perselisihan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mempelajari peristiwa-peristiwa hukum yang di dalamnya tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Dahulu, hukum perselisihan amat dominan karena adanya pembagian golongan penduduk dengan hukum masing-masing. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum di mana yang berlaku dalam terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kelompok 2. Titik-titik pertalian. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik taut primer untuk golongan rakyat. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder adalah 1. Tempat letak benda, 2. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, 3. Tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan, 4. Tempat ditandatanganinya kontrak, 5. Tempat dilaksanakannya perjanjian, 6. Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, 7. Tempat dilahirkannya, 8. Tempat kediaman, dan yang terakhir adalah tempat kedudukan badan hukum. Kelompok 3. Prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip kewarganegaraan adalah status personil orang baik warga negara maupun asing yang ditentukan oleh hukum bernasional mereka. Yang kedua, prinsip domisili, yaitu status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya, disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat menetap atau yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Kelompok 4. Penunjukan kembali atau renvoi. Masalah renvoi mempunyai pola hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Menurut HPI Indonesia, maka hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara. Pertanyaan timbul, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris itu? Dalam hal ini terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, hukum intern Inggris yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau yang kedua, bukan saja hukum intern tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah HPI Inggris. Jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai HPI. Kelompok 5. Kualifikasi. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus harus memiliki salah satu sistem hukum tertentu. Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta-fakta tertentu. Faktanya, kenyataan ini menimbulkan masalah utama, yaitu dalam suatu perkara HPI, tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan sistem hukum. Kelompok 6. Ketertiban umum.
Dalam pasal 23A-B, ketertiban umum dipakai sebagai batasan seorang boleh mengadakan pilihan hukum. Seringkali pula ketertiban umum dipakai dalam arti ketertiban dan kesejahteraan atau keamanan. Kadang-kadang ketertiban umum juga dipakai dalam arti ketertiban umum. Jika perkara yang bersangkutan menyangkut pengertian keadilan, maka Lex Perry juga akan mempergunakan konsepsinya sendiri mengenai keadilan itu, dan bukan konsepsi yang berdasarkan suatu hukum asing yang bersangkutan. Ini pun merupakan suatu akibat dari ketertiban umum pula. Ketertiban umum yang mengangkut hukum pidana berarti bahwa hukum pidana asing tidak pernah dianggap berlaku oleh Lex Perry. Demikian pula hukum pajak asing yang tak dianggap berlaku. Kelompok 7. Penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab bagi berlakunya hukum asing. Akan tetapi, di pihak lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyeludupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diseludupkan itu. Kelompok 8. Pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi objek, pengaturan hak dan kewajiban, atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. 4 macam pilihan hukum dalam hukum perdata internasional. 1. Pilihan hukum secara tegas, di mana di dalam klausula kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini, para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi dan bentuk perjanjian tersebut. 3. Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga presumptio iuris. Hakim menerima yang telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum Indonesia dikenal dengan lembaga perundukan hukum secara dianggap. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Di sini sebenarnya tidak ada satu kemauan dari pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimnya lah yang melakukan pilihan hukum. Walaupun istilah ini dianggap jelek karena orang baru dapat berbicara tentang hak dan bila sesuatu diperoleh. Dan kala itu hak-hak belum diperoleh, maka belum ada hak. Pengertian tentang istilah hak-hak yang telah diperoleh dalam bidang HPI istilahnya adalah hak-hak ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Kelompok 10. Persoalan terdahulu. Keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan ini adalah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini tampil ke muka jika suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim setelah menjadi pasti hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Hukum yang dipastikan ini bukanlah hukum sang hakim sendiri, melainkan hukum asing. Kelompok 11. Penyesuaian atau adaptation adalah pemindahan dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lainnya. Statuta yang dimaksud adalah hukum negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara. Sehingga teori statuta Belanda ini menyatakan bahwa statuta yang berlaku adalah statuta negara itu sendiri dan wilayahnya sama dengan asas-asas yang dianut dalam KUHP Indonesia teritorial. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia
di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Kelompok 12, timbal balik dan balasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu hukum asing, apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI, apakah yang merupakan alloy applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan sebelum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara dalam bentuk ketertiban umum atau karena dilakukannya anpassung atau penyesuaian. Secara ini kita temukan apalagi pengecualian berikutnya, yakni apabila dalam hal tertentu yang diharapkan hanya jarang terjadi hukum asing. Intinya tidak dapat dipergunakan karena tidak terpenuhi syarat timbal balik atau yang harus dilakukan pembalasan. Kelompok 13, pemakaian hukum asing. Hukum asing itu apa sih? Apakah yang menjadi dasar dari pemakaian hukum asing? Pemakaiannya hukum asing ini, apakah hukum asing merupakan suatu fakta atau merupakan hukum? Seperti halnya dengan hukum awak. Inilah yang merupakan pokok persoalan daripada masalah yang dikemukakan oleh textbook tentang HPI dengan berbagai sebutan seperti De Anlau atau dengan judul Het Buitenlasde Recht in the Geding. Pendirian yang menganggap hukum luar negeri sebagai suatu fata belaka atau sebagai suatu legal, kita terutama ketemukan dalam negara-negara Anglo-Saxon. Terutama di Inggris, kita saksikan teori ini dianut sejak lama. Semula pendirian ini dianut secara konsekuen. Sedemikian rupa hingga hukum asing ini selalu harus diadalilkan oleh para pihak dan dibuktikan bahwa ini benar-benar fakta. Sedangkan baru kemudian timbul perlunakan dalam bentuk bahwa hukum asing ini diperlakukan seperti fakta. Hukum asing ini harus diperlakukan sebagaimana berlaku dalam praktek hukum negara asal seperti yang digunakan oleh hakim asing yang bersangkutan. Tidak hanya hukum tertulis yang dipertimbangkan, tetapi juga hukum tidak tertulis atau adat yang berlaku di sana. Selain rule of law, fikih dan doktrin diajarkan oleh para sarjana hukum di negara yang bersangkutan yang tidak bisa diabaikan. Persoalannya ialah apakah hukum asing ini harus dianggap sebagai fas atau sebagai law? Pertanyaan kemungkinan kasasi hukum asing ini dijawab berlainan dengan negara masing-masing, bahwa soal-soal hukum perdata internasional boleh diuji dalam kasasi oleh Mahkamah Peradilan tertinggi dari negara-negara masing-masing. Boleh dikatakan di mana-mana diterima. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.